Tidak ada doa yang tidak didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Semua doanya seorang hamba itu pasti didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi 5 perkara ini yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, semua manusia, agama apapun, pasti mempunyai keinginan dan memohon dan meminta kepada Tuhannya masing-masing. Nah, kita sebagai umat Islam juga seperti itu, menginginkan sesuatu yang dia inginkan, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti mendengar doanya seorang hamba. Jangankan rintihan seorang hamba, langkahnya semut saja itu Allah mendengar, apalagi doanya kita yang kita panjatkan setiap 5 waktu. Setiap sholat malam, setiap kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon dan meminta sesuatu yang diinginkan. Apakah Allah tidak mendengar? Yang pasti Allah mendengar. Cuman dikabulkan atau tidak, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan, seperti saya meminta sesuatu kepada seseorang. Orang itu pasti mendengar. Saya minta uang misalnya 20.000 untuk beli ini, dia mendengar, tapi yang punya hak dia, orang tersebut. Dia mendengar tapi belum tentu dia memberi apa yang saya minta. Nah, begitu juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mendengar. Cuman yang punya hak memberikan, mengabulkan itu adalah Allah. Ada sebabnya kenapa doa kita itu didengar tapi tidak dikabulkan. Nah, di sini ada 5 perkara. Yang pertama, karena makan dan minum atau yang dipakai itu adalah dari sesuatu yang haram. Contoh, makan dari kita boleh judi, makan dari boleh kita nyolong, makan dari boleh kita nipu. Begitu juga pakaian yang kita beli dari hasil yang tidak benar, yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah menjadi darah daging, kita mohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar tapi tidak dikabulkan. Begitu juga peci, pakaian baju atau sarung atau celana yang kita pakai ketika berdoa. Allah melihat bahwa pakaian ini dari hasil yang tidak diridhoi Allah. Nah, Allah tidak mengabulkan. Ingat, yang pertama adalah makan dan minum atau pakaian yang tidak halal alias haram. Kemudian penyebab yang kedua adalah gemar berbuat zalim. Zalim terhadap saudara, zalim terhadap tetangga. Kezaliman itu banyak, seperti ya menyakiti hatinya dengan kata-katanya, itu juga zalim. Kemudian ngerasanin juga ya sama ya, kalau seandainya orang tersebut dengar ya, itu juga perbuatan zalim. Atau nyakitin fisiknya ya, setiap hari itu selalu berbuat zalim. Nah, ketika dia itu menginginkan sesuatu, ingin doanya dikabulkan, minta diampuni dosanya, minta sesuatu yang diinginkan, contoh pengen murah rezekinya, tapi Allah tidak mengabulkan. Apakah Allah tidak mendengar? Mendengar dan Allah melihat. Cuman Allah tidak mengabulkan. Kenapa? Karena orang tersebut selalu berbuat zalim terhadap orang lain. Nah, disinilah kita harus dijauhkan dari perbuatan zalim. Nah, kemudian yang ketiga yang menyebabkan doa kita itu tidak dikabulkan adalah lalainya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berat. Ya, termasuk saya yang berbicara ya, terkadang ya lalai, apa mungkin banyak lalainya kita tidak tahu. Jangankan kita lagi diam santai ngobrol dengan kawan, dalam keadaan sholat terkadang kita masih lalai. Dalam keadaan berzikir kita juga terkadang masih lalai. Nah, kelalaian hati kita inilah yang menjadi sababiyah tidak dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lalai.
Kemudian yang keempat, sebab ditolaknya doa kita, yaitu memutus silaturahim. Memutus silaturahim ini ya banyak, bahkan ada hadis yang mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim, itu kata Nabi. Jangankan perkara yang besar, yang kecil saja tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipinta yang kecil, contoh minta harta, ya minta sehat, minta sesuatu yang diinginkan, lancar rezekinya. Itu kan perkara kecil bagi Allah. Nah itu aja tidak dikabulkan. Apalagi pengen masuk surga, ditambah tidak dikabulkan. Nah orang yang memutus silaturahim itu bisa menjadi sebab tidak dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu membenci sesama muslim. Membenci itu tanpa sebab, karena syirik, tahu-tahu dia nggak nanya sama kita, kok tahu-tahu diem, kok tahu-tahu nggak suka sama saya, nggak nanya, karena syirik itu tadi ya. Jadi timbul benci karena kekayaannya, timbul benci karena anaknya diangkat jadi karyawan, timbul benci karena ya sesuatu yang dihasut oleh orang, timbul benci karena apa saja. Nah ini yang menjadi sebab tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan orang yang misalnya ada yang mengatakan atau ada yang bertanya, saya sudah negur sama dia Pak Ustadz, saya sudah berusaha untuk nanya sama dia, bertegur sapa dengan dia, tapi dia tidak ngeladenin. Nah ini kalau begini berarti orang yang menegur, yang berusaha untuk akrab, untuk bersilaturahim, itu tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, karena bukan dia yang berkeinginan untuk membenci seseorang, tapi orang itulah yang membenci terhadap kita. Jadi saudaraku seiman seagama, ingatlah Allah mendengar doa kita, tapi 5 sebab ini yang menjadi tidak dikabulkan doa kita. Saya ingatkan kembali, yang pertama, makanan yang didapat dari perkara yang haram, atau pakaian juga didapat dengan cara yang haram. Kemudian yang kedua yaitu gemar berbuat zalim. Kemudian yang ketiga, lalai hatinya. Yang keempat, memutus silaturahim. Yang kelima, benci terhadap seorang muslim yang tanpa sebab. Walaupun ada sebabnya, kita berusaha untuk tidak membencinya, apalagi tanpa sebab. Mudah-mudahan manfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.